Ya, teman-teman semuanya, Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang di Tech to Watch by Reka Baru. Ini video kita akan bahas tentang pengalaman saya selama 1 minggu memakai Samsung Ultra S23, Samsung S23 Ultra ya. Di sininya, di mana sebelumnya saya ini adalah pengguna Apple sejak tahun 2001, Apple ekosistem boleh dibilang, mulai dari iPhone, Apple Watch, iPad, Mac Mini, MacBook, dan seterusnya lah di dalamnya. Tapi kali ini di tahun 2023 ini, saya memutuskan untuk pindah. Paling tidak udah nyoba selama 1 minggu dengan Samsung S23 Ultra. Apa pengalamannya, apa pertimbangannya, apa tips dan triknya nih. Kita akan lanjut. Untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video di Reka Baru by Insight Web Academy, ini dengan saya, Hora Citra, co-founder dan chairman daripada Insight Web Academy, di mana kalau secara pekerjaan saya sehari-hari adalah Trusted Talent Advisor untuk pengembangan top talent, mulai dari di Indonesia, di Asia Pasifik, bahkan di Eropa, yang juga penggemar gadget nih. Kalau kita lihat lagi ya, zaman sekarang, peran daripada handphone itu semakin lama semakin sentral loh. Kalau kita ngelihat harganya daripada handphone sendiri, bicara handphone flagship, itu udah mirip, udah sama atau bahkan mungkin terkadang lebih mahal daripada harga motor ya. Dan itu kan kita ngelihat begitu sentralnya. Kehidupan kita kayaknya, saya sendiri sekarang itu kayaknya dompet ketinggalan masih tidak separah kalau seandainya handphone ketinggalan zaman sekarang. Itu kita ngeliat begitu sentralnya. Dan kita tahu di dunia, kalau kita bicara tentang operating system, ini ada dua nih. Ada Android dan ada iOS. Yang kalau secara global perbedaannya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau kita di Indonesia, itu Android itu 90%. Sedangkan iOS itu hanya 10%. Nah ini yang salah satu yang membuat saya akhirnya mempertimbangkan untuk pindah dari iOS ke Android. Kemudian kalau ke Android pilihannya ya flagshipnya berarti kita bicara tentang Samsung. Karena 90% di Indonesia itu orang pengguna Android, hanya 10% pengguna iOS. Yang pengalaman terakhir saya mulai melihat beberapa apps itu di Android ada, tapi di iOS-nya tidak ada. Include tahun lalu saya beli mobil Wuling, itu ada di Android tapi tidak ada di iOS. Kemudian juga kita lihat sekarang support untuk bahasa Indonesia di Indonesia. Support untuk bahasa Indonesia di Google itu jauh lebih bagus daripada di Apple. Ya, karena kenyataannya kan memang di kita pengguna Apple-nya kecil ya. Banyak kelebihan daripada iPhone yang ujung-ujungnya di Indonesia tidak terpakai. Apple Pay, misalnya juga Apple Mac itu di Indonesia kualitasnya nggak terlalu bagus. Di samping yang satunya lagi tentunya kita akan selalu bicara tentang harga ya. Harga di Indonesia semacam misalnya saya beli ini Samsung S23 Ultra yang flagship yang paling topnya dengan 1 tera itu dengan iPhone 14 Pro Max itu harganya bedanya lumayan loh, 6-7 juta kalau nggak salah, bisa dilihat nanti di listnya ini. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya mulai mikir. Di samping itu juga kalau kita ngelihat ya perkembangan, terutama 5 tahun terakhir ini, Samsung tuh hebat loh, inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Yang membuat saya kadang-kadang sebagai pengguna iPhone itu merasa, ini kok fungsi-fungsinya nggak berkembang gitu, kita ngelihat. Jadi ngiri tuh, mulai dari yang saya ngelihat yang paling obvious deh, kita nggak pernah pakai tapi kelihatan ya. Oh ya sekarang di Samsung udah lama ada S Pen, kayak misalnya ini kan di sini ada S Pen-nya, yang kelihatan banget gunanya. Sewaktu pandemik tuh, kita harus banyak tanda tangan kan, tanda tangan digital. Kalau pakai iPhone selama ini saya harus pindah dulu nih, pindahin ke iPad baru ada pulpennya baru bisa tanda tangan ya. Kalau sekarang dengan ini langsung tanda tangan ya, misalnya S Pen-nya jadi berarti berguna banget. Di samping itu kita kalau sekarang sedang mengajar dengan Zoom,
Kan kadang-kadang kita perlu coret-coret kan. Kalau dengan ini kita bisa langsung coret-coret di dalam. Dengan iPhone nggak bisa. Jadi ada beberapa inovasi nih. Sampai dengan saya kadang-kadang ngiri walaupun ujung-ujungnya saya nggak beli ya. Tapi kayak di Samsung kan dia punya flip, dia punya fold. Jadi dia terlihat ada suatu perkembangan yang cukup obvious, cukup visible buat orang ngiri. Kok kayaknya yang di iPhone tuh hanya ada island gitu ya, yang di sananya buat saya ya cuman gini-gini kecil lah di sananya. Sedangkan Samsung yang terakhir dia punya flip flip screen ya di dalamnya. Itu kan juga lumayan berguna. Sebenarnya saya udah berapa kali nyoba dari iPhone coba untuk ngetes nih yang namanya Samsung. Waktu saya dari iPhone 6 mau pindah 7, saya sempat beli Samsung. Tapi begitu pakai 1-2 hari udah langsung kerasa ini nggak cocok. Karena Apple itu dia punya kekuatan kayak dia tuh memperhatikan detail, dia juga mementingkan estetiknya. Semua yang kita lihat tuh terasa sempurna, berfungsi dan indah. Samsung waktu itu yang akhirnya saya beli lagi yang iPhone 7 yang paling gede ya di sananya. Itu Samsung masih enggak. Terakhir juga waktu saya mau beli iPhone 11 Pro Max sempat beli sempat beli Samsung dulu di dalam di sana. Tapi tetap ada beberapa detail yang buat saya kayaknya dengan iPhone itu agak sulit bertanding. Tapi saya memakai yang Samsung S23 Ultra ini 1-2 hari pakai saya udah langsung merasa wah ini benar-benar bisa bersaing nih untuk menggantikan iPhone saya di dalamnya. Tapi ada beberapa hal yang saya miss nih selama beberapa hari menggunakan Samsung ini. Yang pertama memang kekuatan Apple itu yang satu itu ada di ekosistemnya dia. Karena kan saya sampai boleh bilang perusahaan kita, Citra & Associates, perusahaan consulting, itu semua karyawan kita di kantor kita memakai MacBook kan. Sistem kita adalah Apple base dan sangat mengutilize Apple ekosistem. Di rumah saya kan tadi udah bilang saya ada iPad, saya punya Apple Watch di sini, kemudian memakai Mac Mini, MacBook. Jadi ekosistemnya itu kita udah keikat. Dan agak sulit sekarang kalau handphonenya sendiri yang pelan-pelan handphone ini kan iPhone ini kan cukup sentral ya. Kalau ini diganti dengan Samsung itu ada kayak mata rantai yang keputus nih di dalamnya. Yang berarti kan apa saya harus beli Samsung Watch lagi? Apa saya harus beli Samsung Tab? Misalnya hal-hal seperti itu. Jadi ekosistem. Yang kedua juga kita tahu yang terakhir-terakhir ini masalah security ya. Karena kalau kita cuma pegang satu handphone dengan satu nomor, sekarang itu kan banyak yang terakhir-terakhir ini kasus yang kalau Android ada APK yang kalau diklik nanti bank kita bisa kecurian, data pribadi kecurian. Hal-hal seperti itu di iPhone kita lebih jarang dengar. Di sananya karena security-nya sepertinya lebih bagus walaupun tetap ada beberapa leak. Dan juga kalau kita lihat sekarang ya dengan kita e-commerce ya, setiap kali pesan barang, Gojek datang, pengiriman datang, semuanya harus ngasih telepon. Kita mau kemana-mana kalau pakai Gojek, pakai Grab harus pakai telepon. Jadi nomor telepon kita kan ada satu nomor telepon yang harus dibagi kepada banyak orang, yang tentunya tidak aman kalau itu disamakan dengan nomor telepon untuk hal-hal yang confidential. Itu satu yang akhirnya membuat saya mempertimbangkan nih, kayaknya kita nggak jelek juga pakai dua handphone. Saya ingat saya pernah tinggal di Jerman selama 14 tahun. Di Jerman di awal-awal saya kerja dari perusahaan dikasih satu handphone, pribadi pakai dua handphone. Memang pribadi dengan kerja itu dipisahkan dua hal yang berbeda. Nah, akhirnya saya putuskan juga nih, saya coba pakai dua handphone. Beberapa alasan. Tadi alasan yang pertama karena ekosistemnya Apple yang membuat saya tetap butuh satu handphone untuk keep dengan ekosistem. Yang kedua karena adanya safety issue, security issue, yang ada bagusnya kita punya dua handphone, dua nomor. Kalau saya dulu di Jerman atau beberapa hari ini yang saya kerjakan, saya biasanya hanya bawa satu. Satunya tidak saya bawa. Kecuali untuk keperluan-keperluan tertentu yang saya tahu, oh ya saya perlu keduanya. Yang satunya lagi selain safety, ekosistem, yang ketiga itu use case dalam artian pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya, kita sering harus on the way secara mobile mengajar
atau secara mobile melakukan assessment. Yang mana kalau mengajar atau assessment itu agak sulit. Kalau handphonenya kita dipakai untuk Zoom, kemudian kita nggak punya contekan nih di dalamnya. Yang kalau kita bawa dua handphone, itu seakan-akan ya udah, yang iPhone-nya ini untuk nonton, untuk Zoom-nya, yang ini untuk contekannya nih. Bahkan kalau di Samsung S23 Ultra ini, saya masih bisa coret-coret nih di dalamnya. Berarti kan cukup optimal ya. Di samping yang terakhir, kalau saya biasanya standar itu adalah bawa iPhone dan iPad untuk bacaan, untuk yang lain-lainnya. Sekarang saya coba dengan memakai dua ini, jadi fungsi iPad-nya itu ada di salah satunya. Kita butuh untuk melihat informasi, yang satunya lagi ini untuk mengerjakan sesuatu. Yang secara prinsip, yang sekarang saya lakukan, saya cukup puas selama 1 minggu ini dengan Samsung S23 Ultra ini, dan sekarang saya kombinasikan dengan iPhone 14, di mana iPhone 14 ini fungsi utamanya untuk keperluan pribadi, untuk feeding information, dan untuk menjaga saya keep in touch, connected dengan Apple ecosystem saya. Yang terakhir, ini juga kebetulan tahun lalu saya setup satu perusahaan baru, Insight Web Academy. Di perusahaan awalnya, consulting, yang juga sekarang masih tetap kita pegang, Citra & Associates sebagai perusahaan consulting, base kita Mac, Apple ecosystem. Insight Web Academy, base-nya adalah Android dan Windows. Nah, sebagai owner-nya akhirnya saya pakai dua. Jadi yang ini untuk anak pertama, ini untuk anak kedua, saya connect dengan kedua-duanya. Itu aja sedikit pengalaman secara pendeknya. Samsung S23 Ultra ini benar-benar bisa compete dengan iPhone 14 Pro Max dengan segala macam untung ruginya lah. Kalau di case-nya saya memutuskan saya keep Samsung S23 Ultra-nya, ini akan menjadi handphone untuk bekerja, untuk mencari duit. Saya juga tetap keep iPhone 14 saya, ini untuk keperluan pribadi dan stay connected dengan Apple ecosystem yang so far sangat saya sukai, Mas Ito. Sampai di situ, semoga teman-teman ide cerita sharing ini inspirasinya mungkin sedikit bantu pertimbangan-pertimbangan baru. Kalau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan itu tuh ada note-nya yang noting ya. Thank you semuanya.